Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kalau hamba-Mu masih terus diberi kepercayaan, kami percaya Engkau punya pesan yang luar biasa untuk kami terus mendengar, untuk kami terus belajar akan firman-Mu, supaya kami tetap berdiri teguh, jangan goyah, supaya jeripaya kami tidak pernah sia-sia. Terpuji nama-Mu Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya. Maaf ya hari ini agak terlambat karena saya tadi harus siap-siap, saya mau pergi ibadah. Nanti setelah ini saya harus khotbah lagi. Setelah itu saya pulang ke Surabaya ya, saya ke bandara. Besok ada ibadah yang Selasa onsite, besok ketemu saya ya. Nah, hari ini ada tema yang menarik ya, dan saya bisa nemuin kata-kata itu 5B saudara, berita bahagia bagi berbeban berat ya. 5B diingat, ada berita bahagia bagi berbeban berat. Jadi kalau yang lagi bebannya berat, hari ini ingat bagaimana setiap kali kita berbeban berat, kita ingat berita bahagia bagi yang berbeban berat ya. Kita percaya hari-hari ini nggak ada sesuatu yang jauh lebih bahagia selain kita ini menjadi orang benar. Kenapa? Karena orang benar itu tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Orang benar itu tetap di dalam satu kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan, yang kita hari ini tidak akan pernah takut menghadapi realita kehidupan apapun ya. Kita percaya. Nah, ayat ini saya ambil karena ketika saya lagi konselingi orang, ada orang yang cerita, Bu, menghadapi realita kehidupan di akhir zaman ini kita diperhadapkan keadaan yang tidak mudah ya. Kita percaya, kita kalau jalan sendiri, kita sudah tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka kita tahu hari ini bahwa Allah itu turut bekerja dalam setiap proses kehidupan kita. Yang terberat Dia akan ambil alih beban berat kita untuk kita ditukar dengan kelegaan. Makanya berapa kali khotbah saya sering menyinggung ini. Saudara tidak bisa bertahan hari ini dengan beban berat. Saudara tidak bisa berjalan maju dengan beban berat. Semakin saudara berjalan maju dengan beban berat, tidak dikasih ke Tuhan, kekuatanmu akan habis, kekuatanmu akan merosot, dan di titik tertentu kita akan menyerah. Kalau kita berjalan maju, pastikan setiap hari, kenapa saya ajari dengan kelegaan, buka mata, jangan pikiri masalah. Buka mata, katakan, Tuhan, aku menikmati kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Ini yang memampukan aku untuk berjalan dengan kelegaan sepanjang hari. Kelegaan kita bukan karena masalah kita selesai, kelegaan kita karena beban berat kita sudah diganti dengan kasih setia anugerah yang selalu baru setiap pagi. Orang kalau berjalan dengan anugerah pasti kuat, pasti dapat kekuatan, dapat penghiburan, dapat pemeliharaan Tuhan satu hari. Ada tiang awan, tiang api, mana apa yang saudara butuhkan sepanjang hari, Tuhan sudah sediakan lebih dari cukup. Tidak pernah mana yang disediakan Tuhan itu kekurangan saudara. Lebih dari cukup, bahkan satu hari waktu kita berjalan dengan kasih setia Tuhan, kita ini dapat perlindungan Tuhan apa? Tiang awan, tiang api. Ada penghiburan, damai sejahtera, sukacita karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Tangkap ya. Nah, hari ini saya akan ajarkan, yuk buka, ada berita kabar, berita bahagia bagi yang berbeban berat.
buka Yesaya. Pada waktu saya baca firman ini, sepertinya Tuhan itu mengingatkan buat hidup saya. Dan Tuhan bilang gini, sampaikan buat anak-anakku yang lagi banyak berbeban berat. Jangan terus tinggal dalam beban yang berat, sekalipun realitamu memang bebannya berat, hutang berat, pekerjaan hari-hari ini banyak orang yang terancam di PHK. Saudara, kalau lihat jalan-jalan kita ngeri, saudara. Ya benar-benar kita ini perlu hari ini nggak usah takut lagi. Kalau kita lihat realita kita semakin takut. Kita dengar berita kita semakin takut ya. Ada berita isu, nggak tahu. Kita berdoa supaya ini jangan terjadi. Bulan 5 itu bakal terjadi lockdown lagi ya. Itu sudah berapa orang yang bicara. Bahkan kemarin sempat ada hamba Tuhan yang menyampaikan dari seseorang, tidak tahu siapa, nabi, tidak tahu siapa, yang berkata kita siap di lockdown lagi di tahun 2025. Dan kemarin beberapa orang berkata, Bu, katanya ya biasanya kalau isu sudah santer itu tidak terjadi. Kita berdoa supaya kita tidak lagi ngalami yang namanya di lockdown lagi ya. Makanya hari ini kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi ini yang saya dengar dari kemarin, firman ini terdengar di telinga saya. Yuk kita baca. Hari ini anak Tuhan harus semangat. Makanya hati yang gembira itu adalah obat yang manjur supaya kita tetap semangat, sukacita, sorak-sorai menjalani kehidupan. Dan ketika kita bisa hati yang gembira karena Tuhan, bukan karena hutang, bukan karena suamimu yang belum pulang, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Berarti kita narik kuasa Tuhan ya untuk menggenapi apa yang diinginkan hati kita. Tapi hati kita jangan hati yang kotor ya. Tuhan, aku kepingin ani-ani langsung Tuhan meninggal. Nah itu tidak boleh. Aku mau suamiku yang jahat, mertuaku yang jahat segera tertimpa kutuk. Nah itu tidak boleh ya. Standar kita sebagai orang benar hari ini buka di Yesaya 40 ayat 9 sampai 10. Hai Sion pembawa kabar baik, lihat ya. Naiklah ke atas gunung yang tinggi, hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Hari ini kalau lihat realita takut. Tapi Tuhan mau kita semua dengar hari ini ada kabar sukacita, sorak-sorai bahwa Tuhan berkata buat kita semua jangan takut, lihatlah itu Allahmu. Jangan lihat masalah, jangan lihat keadaan, jangan lihat fakta. 10. Lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan apa saudara? Kekuatan. Dengan tangannya Ia berkuasa. Pastikan hari ini Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita di masa yang tersulit. Dia bukan datang dengan tangan kosong. Dia bukan melipat tangan, tapi dia datang dengan kekuatannya dan tangannya Ia berkuasa. Ya, jadi tidak ada kuasa masalah, tapi kuasa tangan Tuhan itu sedang hadir di tengah-tengah kehidupan kita yang serba tidak menentu, tidak pasti, serba sulit, serba sedikit, serba sukar. Dan lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ayat 11 ini yang luar biasa. Yesaya 49 ayat 9 sampai 11. Nah 11 ini dikatakan seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudara dan saya, percayalah Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Dia sebagai gembala yang baik.
hari ini tangannya berkuasa untuk menggembalakan, menghimpun saudara. Kemudian dia itu sedang memangku saudara. Bahkan dia sedang menuntun kita dengan hati-hati. Tangkap ya. Saudara, kalau tangkap dengan hati-hati bukan berarti segala sesuatu dengan instan. Kalau Tuhan bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya, dia akan berhati-hati. Ada satu waktu yang saudara berikan buat ruang buat Tuhan untuk berhati-hati. Dia akan tuntun langkah saudara. Kalau kita instan nanti akibatnya tidak baik. Semua yang instan akan menjerumuskan saudara. Iblis dunia beri sesuatu yang tidak hati-hati, instan, cepat, tapi nanti itu akan menjerat saudara ke dalam satu lubang kehancuran. Tapi buat Tuhan hari ini ada berita sukacita. Tuhan berkata buat setiap kita, jangan takut. Hari ini ada berita sukacita bahwa Tuhan hadir, dia gembala yang baik, tangannya berkuasa untuk menggembalakan, menghimpun. Dia pangku saudara dan dia tuntun saudara dengan hati-hati. Sehingga kita jalani hidup hari ini berita sukacita, berita bahagia bagi yang berbeban berat. Saudara beban berat, yuk mulai hari ini lepaskan beban beratmu ke tangan Tuhan Sang Gembala yang lagi tuntun saudara. Dia lagi menghimpun, dia lagi memangku saudara. Artinya gini, kita itu tidak jalan sendiri. Dunia tidak ada yang pangku, tapi Tuhan lagi pangku saudara. Artinya engkau tidak berjalan sendiri. Beban beratmu dia tetap mau sama-sama pikulku yang sedang kita alami hari ini. Percayalah kalau Tuhan berkata, nak, sampaikan ini berita sukacita. Tidak boleh orang benar hidup dalam kesedihan. Karena senyatanya di dalam masalah kehidupan kita di dunia yang akan berakhir dalam waktu yang singkat, Tuhan sebagai gembala, dia bertanggung jawab atas domba-dombanya. Bahkan yang saya luar biasa, saya bilang ini luar biasa ya, Tuhan tuntun kita itu dengan hati-hati loh saudara. Dia itu hati-hati, tidak pengen kelihatan saudara itu hancur. Tidak mau kelihatan saudara dicuri, dibunuh, dibinasakan oleh iblis. Makanya dia tuntun hari-hari kita hari ini hati-hati. Dia pangku saudara sehingga saudara tidak mungkin, tidak kuat Tuhan, tidak kuat. Tidak. Tuhan mau yuk nak, kalau yang lagi beban berat, duduk di pangkuanku, rest. Mulai istirahat, tenangkan pikiran, tenangkan perasaan, duduk di pangkuanku. Waktu kita duduk di pangkuan Tuhan, kita ambil waktu saat teduh, kita ambil waktu untuk dekat menyembah, memuji Tuhan, maka kita akan merasakan kelegaan dan tuntunan Tuhan yang luar biasa buat kehidupan saudara dan saya. Nah, kita baca ayat berikutnya. Hari ini tidak usah takut ya, kita jalan maju dengan kelegaan. Karena tidak mungkin kita berjalan maju dengan beban berat, nanti mukanya lonjong semua, stres, depresi. Dan kita melihat bagaimana hari ini ada ayat yang luar biasa juga di Yesaya 46. Waktu saya baca Yesaya 46, saya lompat di ayat 46, ayat 3. Lihat apa yang Tuhan mau katakan tadi, berita sukacita ya. Tuhan bilang gini, sampaikan pembawa kabar baik ya. Pembawa kabar baik, nyaringkan suaramu kuat-kuat. Artinya Tuhan bilang gini, lihat ada kabar baik, kabar gembira bagi yang berbeban berat. Aku sudah berkata jangan takut. Ya, kalau saudara takut, saudara yang salah. Tuhan berkata jangan takut, jangan lihat masalah, lihat Allahmu yang datang sebagai gembala agung yang baik, bertanggung jawab. Dia pangku saudara, dia tuntun saudara dengan hati-hati, dan dia menggembalakan domba-dombanya dengan luar biasa. Tenang aja, mana tiang awan, tiang api, apa yang saudara butuhkan hari ini, Tuhan berkata, aku sudah sediakan lebih dari cukup. Dunia boleh resesi, tapi anak Tuhan tidak akan pernah resesi. Anak Tuhan akan resepsi, kenapa? Karena surga tidak pernah kehabisan stok. Stok sukacita ada, stok bahagia ada, stok gembira ada, stok kebutuhan hidupmu ada.
stok untuk organ tubuh yang baru. Di tengah kita sakit, Tuhan bisa ganti stok organ tubuh yang lemah, diganti. Semua stok di surga itu komplit, saudara, ya. Sudah komplit. Apa yang saudara butuhkan, bilur-bilurnya sembuhkan saudara, dia akan sembuhkan, dia akan ganti organ tubuh yang kanker. Hari ini kanker lambung, kanker tenggorokan, kanker lidah, semuanya minta stok. Tuhan, aku minta lidah yang baru. Tuhan, aku minta jantung yang baru. Saya kalau sakit kaki, saya nggak perlu. Saya sering kan beberapa kali saya sakit kaki, saya bilang sama Tuhan, saya nggak sempat ke dokter, saudara. Saya juga nggak pernah minum obat-obatan yang steroid untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi saya cuma bilang gini, Tuhan, aku minta kaki yang baru, organ kaki yang baru, yang lemah-lemah ini diganti yang jadi yang kuat-kuat. Itu selalu saya katakan. Dan hari ini saya bersyukur, saya keliling, kaki saya sudah tidak sakit lagi, saya tidak minum obat apapun, ya. Saya cuma minta kuasa karena saya tahu di surga ada banyak stok yang Tuhan sediakan. Mungkin yang lagi beban berat dengan keuangan, saudara berkata, Tuhan, stokku sudah tidak cukup, nipis, aku minta stok surga. Aku minta kelimpahan stok surga yang dicurahkan buat lumbung-lumbung orang benar. Kita percaya hari ini kita tidak mampu, tapi Tuhan tetap bertanggung jawab atas domba-dombanya. Dia hadir, akan menghimpun, memangku saudara, menuntun saudara dengan hati-hati. Makanya hari ini lompat di ayat Yesaya 46 ayat 3 sampai 5. Nah, ini ayat yang membuat kita berita gembira, berita bahagia bagi berbeban berat. Dengarkanlah aku, hai keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Kita masih hidup hari ini. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang yang kujunjung sejak dari rahim. Saudara dan saya, percayalah, Tuhan itu sudah memberkati, mendukung saudara. Firman berkata, sejak dari kandungan, sejak dari rahim ibu kita. Makanya hari ini jangan berkecil hati. Lihat ayat keempat, ini yang luar biasa. Ayat ini sering kita dengar, tapi kita hari ini kurang menyadari. Tuhan bilang gini, takut apa? Sampai masa tuamu aku tetap Tuhan, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, mau menanggung kamu terus, dan aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi tidak ada orang yang hari ini takut. Saudara, Tuhan sudah berkata, dari sejak kandungan sampai masa tua, aku ini tetap Tuhan. Artinya kita hari ini sudah keluar ya dari kandungan, kita sudah bukan bayi, kita sudah punya keluarga, saya sudah jadi nenek. Tuhan bilang gini, takut apa? Jaminanku sejak dari engkau kandungan rahim sampai masa tua, aku tetap Tuhan yang mau gendong, yang mau tanggung semua beban hidupmu. Hari ini engkau di perjalanan dari tua sampai masa tua, sampai masa putih uban nanti tua, sudah nenek-nenek ya. Mungkin saudara sudah, hari ini banyak ibu-ibu yang bicara ya, sampai saya dikasih tahu hati-hati ya, tapi kita percaya anak-anak kita adalah anak-anak yang takut akan Tuhan ya. Ada seorang yang bercerita gini, saya sudah berikan deposito saya sama anak-anak saya. Saya pikir anak-anak saya pasti mencintai saya di masa tua. Saya berikan sebuah warisan yang ditinggalkan suami saya kepada anak-anak. Ternyata saudara tahu, di masa tuanya waktu dia mulai sakit-sakitan, anak semua tega masukin mamanya di panti jompo. Sampai mamanya nangis minta supaya dikeluarin dari panti jompo, tapi tidak ada satu orang anak pun yang peduli. Makanya teman-teman saya bilang gini, hati-hati besok kalau kita tua, belajar dari pengalaman banyak orang. Selama kita belum meninggal, jangan kasih semuanya ke anak. Ya, kita tidak tahu anak itu nanti berubah jadi apa. Namanya manusia bisa berubah, hanya cintanya Tuhan yang tidak bisa berubah. Secara akal kan tidak mungkin anak bisa tega. Tangkap ya, sekalipun orang tua sakit,
Kita ya panggillah suster, panggillah perawat untuk jaga kalau kita sibuk. Tapi tidak dimasukkan di panti. Itu bikin mamanya akhirnya semakin dimasukin panti jompo, sakitnya tidak sembuh, akhirnya sakitnya bertambah parah dan mamanya meninggal dunia. Meninggalnya gimana? Ngenes, saudara. Kita percaya hari-hari ini yuk. Makanya kita hari ini tidak usah ngandalin siapapun. Suamimu tidak cinta, tidak apa-apa. Anak-anakmu mulai tidak cinta karena sudah menikah. Ya, saudara, tidak usah berharap siapa-siapa. Tapi kita punya jaminan. Hari ini ada berita gembira. Ya, berita bahagia bagi berbeban berat. Siapa yang merasa hari ini beban berat, Tuhan sudah berikan sukacita. Dia sebagai gembala yang baik. Dan hari ini Tuhan bilang gini, nak, sejak dari kandungan sampai masa tua, sampai masa putih rambutmu, dalam perjalanannya, aku tetap Tuhan Allah yang akan bertanggung jawab atas hidupmu. Kita di usia berapa? Usia 30, 40, 50, 60, 70. Sampai masa 70, jangan takut. Dalam perjalanan 40 tahun ke usia 40, tiba-tiba ada badai yang terjadi. Engkau ngalami masalah. Tuhan bilang gini, jangan takut. Jaminannya, tidak ada waktu, rentang waktu dari engkau sejak dalam kandungan sampai engkau masa putih rambut, bahkan sampai engkau berakhir hidupmu di dunia. Tidak ada rentang waktu sedikit pun untuk aku membiarkan engkau berjalan sendiri. Lihat ayat yang kelima. Kepada siapa kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Artinya hari ini saya rangkum 3 hal. Yang pertama, sampai masa tua kita, Tuhan tetap Tuhan yang baik. Rentang saudara dari kandungan sampai masa tua, kita berjalan itu dengan Tuhan yang tetap Tuhan yang baik, yang tidak pernah berubah dari waktu kita dalam kandungan sampai masa tua kita. Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Artinya masa saudara sejak ditetapkan dalam kandungan, saudara jalani masa-masa padang gurun sekalipun, dia tidak pernah berubah. Dia tetap Tuhan yang berjalan dengan kebaikan dan kemurahan yang dia berikan belaka seumur hidup. Itu Daud sudah menegaskan. Karena saya tahu, waktu saya baca firman ini benar juga. Seumur hidup kita bukan disertai masalah, walaupun masalah selalu ada. Tapi sejak dari kandungan Tuhan selalu mengingatkan, sampai nak masa tuamu, aku ini tetap Tuhan yang berjalan dengan kebaikan kemurahan Tuhan yang akan menyertai saudara dan saya. Jadi rentang waktu antara dari lahir sampai tua, tidak ada sesuatu yang boleh menakutkan hidupmu, karena Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya masa tua. Dia tetap Tuhan yang baik. Tangkap ya, itu yang pertama, tangkap. Yang kedua, kata-kata sampai masa putih rambutmu, Tuhan tetap menggendong. Ya, saudara percaya hari ini Tuhan itu gendong saudara, kayak lagu yang berkata, ya lagu dulu tak gendong-gendong itu ya. Nah Tuhan juga hari ini kita ngerasa nggak, walaupun ada masalah, kenapa kita bisa bahagia, kenapa bisa lega? Karena kita merasakan Tuhan gendong kita. Kita ini digendong loh sama Tuhan setiap hari, ngadapi masalah yang berat. Kalau kita tidak digendong Tuhan, kita tidak kuat saudara. Karena kita digendong Tuhan dengan hati-hati setiap hari. Tuhan itu selalu memberikan kasih sayang anugerahnya buat kita. Makanya kita jalannya bisa seperti digendong-gendong saudara. Ya, bukan berarti berjalannya dengan stres. Nah yang ketiga, sampai selama-lamanya, apa saudara? Tuhan punya kuasa jauh lebih besar. Karena tidak ada bandingannya. Itu tadi ayat kelima. Dengan siapakah engkau menyamakan aku, membandingkan aku? Berarti hari ini sampai selamanya Tuhan itu punya kuasa yang jauh lebih besar. Tidak ada bandingannya. Suamimu baik, tetap Tuhan jauh lebih baik. Anak-anakmu baik, tetap bisa berubah. Tapi Tuhan yang punya kuasa selamanya ada buat saudara dan saya. Dari 3 hal ini,
Maka hari ini ketika kita dengar firman, berita bahagia bagi yang berbeban berat. Mulai hari ini beban beratmu yuk. Kalau tiap hari ya doanya, Tuhan, aku terima kasih setiamu setiap pagi yang selalu baru, dan aku berjalan dengan kelegaan. Aku serahkan beban beratku ke dalam tanganmu. Tangkap ya. Waktu beban berat itu pindah, maka saudara akan merasakan bagaimana dia akan menuntun, menggendong, memangku saudara. Saya baca firman ini berapa hari saya bilang gini, aduh Tuhan, baiknya Tuhan. Tuhan itu bukan hanya hari ini menjagai saudara itu dengan menjaganya dengan sekedar saudara. Kita ini dipangku, digendong, dituntun. Jadi kita ini saudara tidak perlu takut. Bahkan hari ini Tuhan berkata, nak, sampai selamanya, sampai masa tua, aku tetap Tuhan Allah yang berjalan dengan kebaikan kemurahan. Sampai masa putih rambutmu, aku tetap mau gendong kamu. Hari ini kita jalan sendiri atau digendong? Pasti digendong. Karena sampai masa tua, berarti dari lahir sampai tua, Tuhan tuh tetap gendong kita. Tangkap ya, dia tuntun dari hari ke hari dengan hati-hati. Jadi tidak ada sesuatu yang membahayakan hidup kita kalau Tuhan yang tuntun dengan hati-hati. Bahkan yang ketiga, sampai selamanya Tuhan punya kuasa jauh lebih besar. Kita percaya hari ini satu ayat pembanding yang saudara lihat ya, setelah itu kita selesai. Saya juga mau bersiap-siap. Ada Yesaya 46 ayat 13. Ini yang membuat ayat kita juga kuat ya. Kenapa kita hari ini sampai masa tua saudara tidak perlu takut. Hari ini berita bahagia. Ada satu ayat yang berkata, keselamatan yang daripadaku sudah tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi, karena aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Kita percaya hari ini kita berjalan dengan kebaikan kemurahan Tuhan, yaitu Dia sudah memberikan keselamatan, kelepasan dan keagungan. Ya, Yesaya 46 ayat 13 dicatat aja kalau saudara mulai beban berat, ayat ini jadikan satu kompas. Saudara berkata sama Tuhan, Tuhan, aku berjalan dengan keselamatan, kelepasan, dan keagungan. Sehingga aku tidak beban berat. Tapi aku mau hari ini berita sukacitanya, berita gembira, bergembira ya. Berita bahagia bagi berbeban berat. Karena sampai masa tua Tuhan tetap Tuhan yang baik, Tuhan yang memberikan keselamatan, kelepasan, bahkan keagungannya buat saudara dan saya. Siapa yang lagi beban berat hari ini? Yuk mulai besok praktek, hari ini praktek. Sudah kasih ya beban beratnya. Kalau beban berat sudah ditransfer, diganti dengan kelegaan, kita tidak boleh beban berat lagi. Apa yang saya harus lakukan Bu Eli? Kita harus berjalan dengan kelegaan. Saudara tidak boleh gini. Dulu saya gitu. Tidak, kita berjalannya. Puji Tuhan. Haleluya. Itu orang lega. Tangkap ya, praktek ya. Gimana kalau iblis datang, hutang toko sepi? Puji Tuhan. Haleluya. Karena kita akan menikmati yang namanya keselamatan, kelepasan. Kita akan lihat keagungan itu, lihat kebesaran Tuhan di tengah beban beratmu. Waktu engkau transfer itu, maka kita akan terima yang namanya kelepasan, keselamatan, dan kita melihat keagungan, kebesaran Tuhan. Jadi tidak boleh gitu, tidak boleh ya. Nanti asam lambung kambuh, tekanan darah tinggi naik, detak jantung tidak normal ya. Tapi kalau kita berkata puji Tuhan, haleluya, itu kelegaan. Yang kedua, sampai masa putih rambut kita, Tuhan tetap gendong. Sejak kandungan sampai masa putih uban, siapa yang lagi ubanan tidak usah takut. Walaupun anak-anak mulai cuekin, lupakan saudara, ada kasih Tuhan yang sampai masa tua kita, Dia tetap gendong kita. Artinya hari ini percayalah kepada Yesaya 46 ayat 5, kita baca dulu, kepada siapa kamu hendak menyamakan ini Yesaya 46 ayat
4 ya. Tuhan itu mau menanggung, memikul dan menyelamatkan saudara dan saya. Jadi jangan sok kuat, sok hebat. Karena Tuhan mau menanggung, memikul dan menyelamatkan saudara dan saya. Pastikan hari-hari ini kita tetap dekat aja sama Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa ya. Jiwaku pun tenang ya. Daud berkata, hanya dekat kepada Allah dia tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah sampai selamanya. Nah ini kita mulai nyanyi ya. Kita percaya Tuhan mau lo ya, tanggung lo. Saudara, hari ini jangan merasa kuat. Saya tidak kuat berjalan sendiri, saudara tidak kuat. Tapi siang ini Tuhan bilang, nak, ayo nak, datang sama aku. Aku lo mau. Kamu tidak kuat, aku mau tanggung kamu. Aku mau pikul bebanmu. Aku mau menyelamatkan. Itu perkataan firman ya. Jadi katakan, Tuhan, Engkau sudah tanggung pikul keselamatanku juga. Tuhan pasti menyelamatkan keuanganmu, rumah tanggamu. Hari ini kalaupun Tuhan belum kasih jawaban, saudara tetap dalam proses. Tuhan tetap berkata siang ini, aku mau tanggung, aku mau pikul, aku mau menyelamatkan kamu. Yang terakhir, sampai selamanya Tuhan itu jauh lebih besar. Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal dahulu dari sejak dahulu purbakala, bahwasanya akulah Allah. Yesaya 46 ayat 19. Dan tidak ada yang lain, akulah Allah, diulang 2 kali, dan tidak ada yang seperti aku. Jadi hari ini kuasa Tuhan itu selama-lamanya tidak ada tandingannya, karena tidak ada yang menyamai Tuhan kita, tidak ada yang bisa menandingi Tuhan, dan tidak ada yang seperti Tuhan. Hari ini nggak boleh goyah sebagai orang benar. Yuk, berita bahagia. Saya itu sampai lupa, saya yang tulis berita bahagia bagi berbeban berat. Gampang ya, 5B, berita bahagia bagi berbeban berat. Sampai masa tua kita, Tuhan tetap Tuhan yang baik, Tuhan yang mau hari ini menyelamatkan, melepaskan ya. Hari ini Tuhan yang mau hari ini menyatakan keagungannya. Dia sudah memberikan kebaikan, kemurahan buat saudara hari ini. Sampai masa putih rambut kita, Tuhan itu tetap Tuhan yang mau gendong saudara. Dia mau tanggung, dia mau pikul, dia mau turut menyelamatkan setiap proses rumah tanggamu. Bahkan Tuhan selama-lamanya, sampai masa selama-lamanya, dia tetap Tuhan yang punya kuasa jauh lebih besar. Kenapa? Karena tidak ada yang menyamai Tuhan kita, tidak ada yang bisa menandingi, dan tidak ada yang seperti Tuhan kita. Di Yesaya 46 ayat 19. Tidak ada alasan untuk kita hari ini duka cita di tengah hutang, duka cita di tengah masalah rumah tangga, tidak ada lagi ya. Kalau saudara mulai lemah, mulai lowbat, mulai diintimidasi, nyanyi itu aja ya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Karena apa? Karena sampai masa tua Tuhan tetap Tuhan yang baik. Sampai masa putih rambutku, Tuhan tetap gendong hidup saudara dan saya. Sampai masa selama-lamanya, Tuhan tetap punya kuasa yang jauh lebih besar, yang tidak ada tandingannya, yang tidak dapat disamakan, dan yang tidak ada yang seperti Tuhan yang kita sembah. Itu sebabnya tidak ada orang yang hari ini, ingat ya, resep hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk Tuhan menjawab apa yang diinginkan hatimu. Jadi sekali lagi yuk, kalau berita bahagia berarti kita berhak bahagia di tengah masa yang sulit. Tidak ada orang benar yang sedih di tengah masa yang sulit. Tuhan tetap memberikan standar ya. Paling luar biasa ayat itu di Mazmur 46 itu ayat
yang paling luar biasa itu 46 ayat 3 itu. Kalau kita ngerenungin ya, Tuhan tuh hebat gak sih? Dengarkanlah aku, hai keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal, hai orang yang kudukung sejak kandungan dan kujunjung sejak dari rahim. Tuhan tuh luar biasa ya, dari kandungan, dari rahim loh, kita ini sudah dijunjung, didukung loh saudara. Bahkan sampai masa tua, tidak ada alasan orang benar hari ini kehilangan sukacita. Bu Eli gimana? Saya tuh sampai tiap hari kalau ketemu orang, saya tuh terkenal dengan Ibu Haleluya ya, di kalangan teman saya juga, di kalangan semua orang, sampai satu broker yang ngurusi sewa menyewa ya, dia bilang gini, kalau ngomong sama Bu Eli tuh ndak lihat mimiknya, dia ndak lihat paniknya, karena setiap kali berita baik ya haleluya puji Tuhan, berita rugi ya haleluya puji Tuhan. Lah mau apa? Saya bilang ya sudah, karena standar saya tahu, waktu saya bisa haleluya puji Tuhan bukan karena rumah saya kena petir, tapi karena bergembira karena saya punya Tuhan yang selalu mendukung, menggendong, menuntun saya sampai masa tua saya. Ya berarti buat apa saya suka duka cita, ya gembira aja ya. Jadi kalau ketemu kita ndak boleh kita lagi sedih ya. Siapa yang sedih-sedih hari ini raut mukanya dirubah. Saudara, muka yang berseri-seri itu adalah orang yang bisa hari ini bersuka cita. Makanya orang yang berseri-seri wajahnya pasti ikut berseri-seri. Tapi orang yang tinggal dalam duka cita, dalam masalah, wajahnya nggak mungkin bisa berseri-seri, wajahnya akan awet tua. Ya, saudara mau awet muda atau awet tua? Saya mau awet muda saudara. Walaupun usia kepala 5, kalau bisa saudara lihat saya jangan ngomong grandma lagi ya. Saya sudah naik pangkat. Dulu dipanggil tante, dipanggil AI, rasanya tua. Sekarang kalau kumpul sama babysitter ya, teman-temannya anak-anak saya sudah panggil grandma. Aduh, grandma. Tapi enggak apa-apa. Usia boleh tua ya, lahiriah boleh merosot ya. Jujur kaki boleh sakit ya, tapi sudah disembuhkan Tuhan. Tapi yang pasti kita semua sebagai anak Tuhan, semuanya boleh berubah. Satu hal, standar orang benar hari ini, berita bahagia bagi yang berbeban berat ya. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas ya. Nggak usah bingung dengan keuanganmu hari ini. Saudara tahu, kalau saudara takut khawatir, Tuhan itu hari ini berikan berita sukacita. Nak, aku tahu jalan hidupmu. Seandainya hari ini kalau aku belum jawab apapun yang aku izinkan untuk engkau alami dengan ujian, ini pun untuk kebaikanmu supaya engkau timbul seperti emas. Dan ini untuk kemuliaanku. Kalau ini pekerjaanku di dalam hidupmu, pekerjaanku supaya aku pakai engkau sebagai alat peragaku. Dan aku mau engkau semua nanti pulang ke rumah Bapak, engkau akan bawa tuaian yang besar. Maka jangan pernah sedih lagi. Tetaplah gembira di tengah badai yang besar. Menari aja di tengah badai yang besar ya. Tetap lari, tetap sukacita ya. Saudara dan saya hari ini menari sukacita di tengah badai karena berita gembira. Berita hari ini bahagia bagi yang berbeban berat hari ini, semuanya tidak ada alasan untuk tinggal dalam masalah. Ya, jangan harapkan apapun. Uang bisa habis. Ngarapin anak bisa berubah. Ngarapin suami cinta kita seumur hidup, dia bisa berubah. Ngarapin depositomu, hartamu, harta bisa habis. Deposito bisa habis. Keuanganmu bisa dibawa orang kabur, investasimu bisa tutup, bisa rugi, bisa dibawa orang kabur lari, semua kemungkinan yang buruk termasuk hidup kita. Orang bilang akan di lockdown, bisa terjadi lagi. Apa yang membuat kita zona nyaman hari ini?
bisa berubah. Ya, kalau sampai di lockdown, sampai orang bilang gini, Bu, kalau di lockdown lagi gimana ya Bu? Kita ini mau jadi apa? Ya jadi orang lah, nggak mungkin Tuhan tinggalkan kita. Amin. Yuk kita berdoa, siapa yang punya beban berat, kita mau lakukan langkah profetik ya. Yuk mulai hari ini tukar. Tuhan mau kok menanggung, mikul, mangku saudara. Berarti kita harus tukar. Jangan terus dibawa terus beban berat. Yang digendong-gendong beban berat digendong kemana-mana. Setiap hari buka mata digendong, kerja digendong, ya pelayanan beban berat digendong, mau tidur digendong, ketemu orang digendong, ketemu gembala digendong, makan digendong, semua digendong. Kira-kira kalau saudara gendong beban berat, saudara akan bungkuk. Akibatnya saudara hancur, terpuruk. Mulai hari ini, apa yang digendong, karena Tuhan gendong saudara, kemana-mana Tuhan gendong, Tuhan dukung saudara, Tuhan hari ini pangku saudara, apa yang perlu digendong hari ini? Kelegaan. Ya, jadi kelegaannya gimana? Puji Tuhan, haleluya. Suami ndak pulang, puji Tuhan, haleluya. Toko sepi, puji Tuhan, haleluya. Tukar ya, beban beratmu kasih ke Tuhan. Nanti kalau kita sudah gembira, berita gembira, maka ayat Mazmur 37 ayat 5, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Selamat bergembira menjalani hidup dengan kelegaan yang dari Tuhan. Realitamu belum berubah, tapi tiap hari gendong kelegaannya Tuhan. Supaya kita tidak pun jadi orang yang wajahnya lonjong semuanya. Kayak kuda Nil semuanya. Saya nggak mau ya lihat jemaat Victory hari-hari ini wajahnya panik, lonjong. Tapi yang saya mau nanti setiap jemaat yang suka dengar khotbah saya, wajahnya pasti wajah yang berseri-seri, kinclong, awet muda, karena sumbernya adalah hati yang gembira. Lu hutang banyak, it's okay. Hutang banyak, tukar sama Tuhan. Tuhan ambil alih. Dia berkata, nak, mulai hari ini di tengah hutangmu, di tengah uangmu yang makin sedikit, aku mau menanggung, aku mau memikul, aku mau menyelamatkan keuanganmu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita mau keluar dari prosesnya Tuhan dan wajah kita lonjong. Tangkep ya. Yuk, hari ini siapa yang punya beban berat, kita pegang dalam tangan ya. Kita mau tuker sama Tuhan. Tuhan kan bilang tadi, ada berita sukacita, sampaikan kabar sukacita ini bahwa tanganku berkuasa. Ya, hari ini jangan takut, lihat Allah. Saudara ambil langkah profetik, taruh beban beratmu di dua tanganmu. Kita akan ambil langkah profetik karena mulai hari ini kita mau tukar sama Tuhan. Beban berat kasih ke Tuhan. Keuanganmu, rumah tanggamu, suami tidak pulang, istri gugat cerai, anak berontak, kanker, dia sudah tahu jalan keluar. Saudara perlu tahu loh, kita ini tidak tahu jalan keluar. Tapi 1 Korintus 10 ayat 13 yang berkata, pencobaanmu adalah pencobaan biasa-biasa, dan ketika aku mengizinkan pencobaan ini, aku sudah punya jalan keluarnya. Tangkap ya, aku sudah punya jalan keluar. Saudara jangan pusing lagi dengan jalan keluar. Waktu ditukar, saudara ditukar sama Tuhan, kelegaan dan jalan keluar. Sudah kita dapati itu. Tapi waktu tetap waktunya Tuhan. Yang penting jalan majunya sampai tiba waktunya Tuhan. Saudara harus jalannya dengan kelegaan. Tidak boleh dengan beban berat lagi. Semakin saudara berbeban berat, semakin bongkok. Ya, kita mau jalannya tegap.
tegap, tidak boleh bongkok. Walaupun sudah tua tetap tegap. Saudara jangan bongkok ya. Kita jadi orang benar, tidak boleh bongkok, tegap ini. Yuk, kita mau ambil langkah profetik. Saudara sudah taruh semua beban berat ini di tangan saudara. Semua beban berat kami, yang kami pegang, yang kami gendong selama ini, yang kami genggam selama ini Tuhan. Kami mau angkat tangan. Kami mau menyerahkan semua beban, buka tangan saudara, kasih itu ke Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Beban berat, saudara sebut beban berat saudara apa? Aset yang belum laku terjual. Beban beratmu apa? Kanker, suamimu, rumah tanggamu yang belum pulih, anak-anakmu yang berontak. Hari ini beban berat usaha yang sepi, semua beban berat itu kasih ke Tuhan. Kasih ke Tuhan, kasih ke Tuhan. Karena tangan Tuhan lagi terulur buat tangan-tangan yang lagi menyerahkan ini. Biar ini kasih ke Tuhan. Kasih semua ke Tuhan. Saudara berkata, beban beratku ini Tuhan, beban beratku ini Tuhan, beban beratku ini Tuhan, beban beratku ini Tuhan, beban beratku ini Tuhan. Dan hari ini juga, detik ini juga, Tuhan lagi turun tangan, dia lagi transfer, yaitu kelegaan, sudah ada jalan keluar. Tuhan berkata, jangan takut, hanya tinggal tunggu sesaat. Akan ada yang namanya keselamatan, akan ada yang namanya keselamatan, kelepasan, akan ada nama yang kelegaan, semuanya Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah berikan buat saudara, sehingga hari ini engkau akan merasakan. Saudara lihat ya, ketika kita ngambil langkah profetik, rasanya ada kelegaan yang keluar, ada beban yang bertonton diambil sama Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Kita bersyukur hari ini, terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan ketika kami sudah angkat tangan, Tuhan turun tangan, ada beban yang bertonton di dalam kehidupan kami, yang rasanya membuat kami nyesak. Hari ini kami mau lega. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sudah memberikan jalan keluar, memberikan apa yang diinginkan hati kami. Kami gak mau lagi hidup dalam keterpurukan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami mau beraktivitas, kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Nggak boleh muka lonjong, wajah berseri-seri ya. God bless semuanya. Doakan saya ya. Nanti saya pulang hari ini pesawatnya supaya nggak di-delay. Besok Surabaya ketemu saya. Tuhan Yesus memberkati.